Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Novita. Saya mahasiswi jurusan keperawatan, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep asuhan keperawatan divisi perawatan diri. Yang pertama itu ada pengkajian yang harus di pengkajian itu seperti nama, umur, jenis kelamin, alamat, agama, pekerjaan, tanggal masuk, alasan masuk, nomor medis, keluarga yang dapat dihubungi. Alasan masuk biasanya pasien mengalami yaitu sering menyendiri, tidak mau banyak berbicara dengan orang lain, terlihat murung, penampilannya acak-acakan, tidak peduli dengan diri sendiri dan mulai mengganggu orang lain. Selanjutnya itu ada faktor predisposisi. Nah, pada pasien yang mengalami divisi perawatan diri ini adanya faktor herediter, yaitu mengalami gangguan jiwa, adanya penyakit fisik dan mental yang diderita pada pasien sehingga menyebabkan pasien ini tidak mampu untuk melakukan perawatan diri. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan fisik. Biasanya pada pemeriksaan fisik ini dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, pemeriksaan secara keseluruhan tubuh, yang pemeriksaan head to toe yang biasanya penampilan kalian yang kotor dan acak-acakan. Nah, selanjutnya ini ada psikososial. Nah, pertama itu ada klinikogram, biasanya menggambarkan pada pasien dengan anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, dilihat dari pada komunikasi, pengambilan keputusan dan pola asuh. Nah, yang kedua konsep diri, ada citra tubuh. Biasanya persepsi pasien tentang tubuhnya itu bagian tubuh yang disukai atau reaksi pasien terhadap bagian tubuh yang disukai dan tidak disukai. Nah, selanjutnya itu identitas diri, biasanya dikaji status dan posisi pasien sebelum pasien dirawat. Nah, selanjutnya itu ada peran diri. Peran diri ini biasanya tugas atau peran pasien dalam keluarga, pekerjaan, kelompok atau masyarakat, kemampuan pasien dalam melaksanakan fungsi atau perannya, perubahan yang terjadi saat pasien sakit dan dirawat, bagaimana perasaan pasien akibat perubahan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada ideal diri. Biasanya berisi harapan pasien terhadap keadaan tubuh yang ideal, posisi tugas, peran dalam keluarga, pekerjaan atau sekolah, harapan pasien terhadap lingkungan sekitar serta harapan pasien terhadap penyakitnya. Nah, yang ada harga diri, biasanya mengkajikan tentang hubungan pasien dengan orang lain sesuai dengan kondisi, dampak pada pasien berhubungan dengan orang lain, fungsi peran tidak sesuai harapan, penilaian pasien terhadap pandangan atau. Nah, selanjutnya ini spiritual, ada nilai dan keyakinan. Biasanya keyakinan terhadap agama pasien terganggu karena tidak menghiraukan lagi dirinya. Kedua, ada kegiatan ibadah. Biasanya kegiatan ibadah ini pasien tidak dilakukan ketika pasien mengalami gangguan jiwa. Nah, ada status mental. Yang pertama ada penampilan. Biasanya penampilan pasien ini sangat tidak rapi, tidak tahu cara berpakaian, dan penggunaan pakaian tidak sesuai. Nah, cara berbicara atau pembicaraan, biasanya pasien ini lambat, gagap, sering terhenti. Nah, yang ketiga itu ada aktivitas motorik. Biasanya kalian ini tampak lesu, gelisah, tremor, dan kompulsif. Nah, selanjutnya ada alam perasaan. Biasanya keadaan pasien ini tampak sedih, putus asa, merasa tidak berdaya, rendah diri, dan merasa dihina. Nah, selanjutnya ada afek. Biasanya afek ini pasien tampak datar, tumpul emosi, pasien berubah-ubah, kesepian, apatis, dan depresi. Nah, selanjutnya ada interaksi selama wawancara. Biasanya respon pasien ini saat wawancara tidak kooperatif, mudah tersinggung, kontak kurang, serta curiga yang menunjukkan sikap atau peran tidak percaya kepada wawancara atau orang lain. Nah, ada persepsi. Biasanya pasien ini berhalusinasi tentang ketakutan terhadap hal-hal kebersihan diri, baik halusinasi pendengaran, penglihatan, serta halusinasi perabaan. Nah, ada proses pikir. Biasanya bentuk pikir pasien ini distektik, deristik, sirkutansial. Kadang-kadang pembicaraan meloncat dari topik satu ke topik lainnya. Kadang-kadang pembicaranya berhenti tiba-tiba. Nah, ada kebutuhan pasien pulang seperti makan. Biasanya pasien ini kurang makan, cara makannya pasien ini terganggu, serta pasien ini tidak memiliki kemampuan menyiapkan dan membersihkan alat makan.
kedua ada berpakaian. Biasanya pasien ini tidak mau menggantikan pakaian, tidak bisa menggunakan pakaian yang sesuai dan tidak bisa berdandan. Yang ketiga ini ada mandi. Biasanya pasien ini jarang mandi, tidak tahu cara mandi, tidak gosok gigi, tidak mencuci rambut, tidak menggunting kuku. Tubuh pasien tampak kusam dan badan pasien mengeluarkan aroma bau. BAB atau BAK. Biasanya pasien ini tidak ada tempatnya seperti di tempat tidur. Pasien tidak bisa membersihkan WC seperti BAB atau BAK. Nah, istirahat. Biasanya pasien ini terganggu, tidak melakukan aktivitas apapun setelah bangun tidur. Nah, yang selanjutnya ada penggunaan obat. Pasien ini mendapatkan obat dan meminum obat tidak teratur. Selanjutnya itu masalah keperawatan. Defisit perawatan diri, tindakan yang dilakukan pada intervensi lingkungan perawatan diri berdasarkan psiki antara lain. Yang pertama, observasi, identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia, monitor tingkat kemandirian, identifikasi kebutuhan alat bantu, bersihan diri, berpakaian berhias dan makan. Terapeutik, sediakan lingkungan yang terapeutik, misal suasana hangat, ribet dan privasi. Nah, siapkan keperluan pribadi misal parfum, sikat gigi dan sabun mandi. Dampingi dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri. Fasilitasi untuk menerima keadaan ketergantungan. Fasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri. Jadwalkan rutinitas perawatan diri. Edukasi, anjurkan melakukan perawatan diri secara konsistensi sesuai kemampuan. Implementasi, tindakan keperawatan disesuaikan dengan rencana tindakan keperawatan. Sebelum melakukan tindakan yang sudah direncanakan, perawat perlu memvalidasi dengan singkat apakah rencana tindakan masih sesuai dan dibutuhkan oleh pasien saat ini.